Halo semua para penonton setia video Kalimayan Sempur Channel. Berjumpa lagi dengan saya di Kalimayan Sempur Channel. Ya, saat ini saya ingin menunjukkan batu bacaan berkualitas bagus gitu ya. Jadi seperti ini kita sudah bisa lihat contoh bahannya. Ya, sebelum saya melanjutkan videonya nih, buat yang baru menonton video-video Kalimayan Sempur Channel, jangan lupa ya dukung selalu dan klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga ya untuk share dan komen-komennya di setiap video-video Kalimayan Sempur Channel yang Anda sukai. Like and subscribe Kalimayan Sempur Channel. Ya, jadi video akan segera lanjutkan gitu ya. Seperti ini. Kalau saya nilai ini berkualitas bagus batu bacannya gitu ya. Ya kita sih ini ya sharing-sharing saja gitu ya, saling bertukar pikiran lah istilahnya ya. Siapa tahu ada yang lebih paham tentang batu bacaan gitu ya. Kalau dirasa ini masih kurang bagus ya, diberikan komentar saja gitu ya, supaya saya juga bisa untuk menambah wawasan gitu ya. Sebenarnya sih saya juga bukan ahli ya, bukan lihai gitu istilahnya. Saya bukannya memang sudah pandai lah istilahnya untuk di jenis batu bacaan ini. Saya sih ya kategorinya masih belajar saja gitu ya. Siapa tahu ada yang lebih pandai gitu ya, bisa memberikan masukan juga kepada saya gitu ya, supaya saya juga bisa menambah wawasan gitu ya tentang menilai karakter batu bacaan gitu ya. Jadi seperti ini yang saya ada gitu, yang saya punya ya, yang ingin saya tunjukkan gitu ya. Kenapa saya menilainya berkualitas bagus gitu ya. Kalau dari saya pribadi, penilaian saya sendiri, saya melihatnya ini dari dagingnya gitu. Ini kan daging nih ya, ini daging nih. Ini dagingnya tuh rapet gitu istilahnya tuh. Rapet dan padat gitu ya, istilahnya seperti itulah ya. Atau bisa juga disebut porselen lah gitu ya. Kalau saya kan biasa nih di Kalimayan Sempur gitu ya, kan biasa tuh ada tuh yang sempur, yang porselen gitu, yang yang padat gitu ya. Itu seperti itu. Jadi saya menilainya porselen gitu ya. Kalau menurut saya gitu ya. Karena ini kan penilaian saya sendiri gitu ya. Kalau ini saya menilainya berkualitas bagus gitu ya, super kalau menurut saya. Ini calon giwang gitu ya. Kenapa calon giwang gitu ya? Saya melihatnya seperti ini. Di sini ada warna tuh. Ini seperti ini, kalau di center tuh seratnya tuh ini hampir bersih lah istilahnya seperti itu ya. Jadi ini potensi giwang gini ya kalau menurut saya tuh. Dan bahannya pun ini kondisi kering ini seperti seperti dia klimis lah istilahnya seperti itu ya. Padahal ini kering kerontang ini ya, tanpa air tuh ya. Ini kering kerontang tanpa air gitu ya. Sepertinya ini terlihat berminyak gitu ya. Padahal ini nggak diminyakin gitu maksudnya ya. Nggak tahu juga kalau batunya mengeluarkan minyak gitu ya, saya nggak tahu ya. Kalau secara ini tidak diminyakin, ini kering kerontang gitu ya tuh ya, kering kerontang tuh tangan saya tuh, nggak ada air, nggak ada minyak, nggak ada apa-apa gitu ya. Cuman terlihat seperti berminyak gitu ya, klimis lah istilahnya seperti itu ya. Jadi langsung saja ya, kenapa saya bisa menilai ini calon giwang. Jadi langsung saja ini mau saya center gitu ya. Sebentar, saya mau ambil center gitu ya. Karena saya melihat di sini, ini kalau di center nih, begini nih. Ini terlihat bersih gitu ya tuh. Tuh ya tuh. Ya saya menilainya sih seperti itu. Ya nggak tahu kalau nanti para penonton mungkin saya ada salah menilainya ya. Ini aja diberikan komentar supaya kita saling ini menambah wawasan gitu ya, nggak apa-apa. Karena saya juga masih belajar tuh ya. Kalau di center begini awalnya saya lihat ini seperti itu bersih gitu ya. Ya meskipun saya sih belum tahu
begitu jelasnya ya kalau di bagian dalam. Cuman kalau dari hasil senter saja gitu ya, seperti ini tuh. Terlihat bersih di bagian dalamnya gitu ya. Nah, di sini ya. Tuh, seperti bersih tuh ya. Berarti ini kalau menurut saya ini berpotensi giwang ini ya. Ya mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan saja nih kalau dibelah, dalamnya giwang. Karena saya melihat dari sini nih. Ya sebentar ya, ini kalau lampu pada nyala nih, ini apa? Jadinya nggak kelihatan gitu ya kan. Nah ini saya matikan dulu lampu belit ya, seperti ini ya. Saya kurangi cahaya gitu ya. Meskipun ada cahaya nih di ruangan ini terang gitu ya. Nah, tapi kan setidaknya untuk melihat hasil senterannya gitu ya. Ya seperti ini nih, tuh. Saya melihat dari sini di bawah ini nih. Tuh ini nih. Nah, ini kan ada terkelupas sedikit nih lapisan atas nih. Ini kan lapisan atas nih. Udah di ada di toki, bekas tokian dikit tuh. Melupas gitu ya. Nah, ini lapisan atas ini selembar lah istilahnya ya, tipis gitu ya. Nah, kelihatan nih dalamnya. Tuh ya. Bersih gitu ya. Nah, jadi saya feeling saja gitu ya, feeling saya ya, di dalamnya ini sepertinya giwang gitu ya, sepertinya gitu ya, karena ya menurut saya begitu. Nah, kedua di sini tuh ya tuh. Nah ini nih, ini tembusnya ke sini sampai ke bawah ini nih, sini ke sini sampai ke sini. Ya saya sih berharap mudah-mudahan ya. Nah, di bawah ini, di bawah yang ada warna hitam ini tuh. Nah, sebentar saya mau tambah cahaya dulu ya. Karena saya di sini sebenarnya sih ini sangat ini berharap gitu ya. Ini adalah giwang gitu ya. Saya sih berharapnya begitu. Cuman ya inilah saya teliti nih itu. Nanti dulu ini posisi ngambil naruh senternya agak susah nih. Tuh. Dia tembus ke sini tuh. Ini di sini. Nah gitu ya. Coba saya double center ya. Nah begini. Di bagian sana nih, bagian sana agak ke dalam. Ah begitu tuh. Jadi bagian menyerong ke sana. Nah tembusnya ke sini. Tuh ya. Ini tuh. Sini. Ini ya, di sini ada juga sih, cuman harapan saya sepertinya ini dari perkiraan saya gitu ya. Nah, jadi begini nih, dia menyerong sini di bawah sini nih. Dia jadi di sini sepertinya bersih gitu ya, clean sepertinya gitu ya, dari analisa yang saya teliti gitu ya. Jadi di bawah hitam ini ada sesuatu gitu ya. Sesuatu ini kristal atau kalsedoni lah istilahnya, trisikola dalam kalsedoni, itulah batu bacan gitu ya. Kalau ini kemungkinan sudah hampir menjadi kalsedon gitu ya, giwang gitu ya kalau menurut saya gitu ya. Jadi begini tuh, di bawah sini nih feeling saya nih ada sesuatu yang tersimpan gitu ya, dan berharga juga tentunya kalau ada sesuatu yang tersimpan. Karena ini kan hasil alam ya, bukan buatan manusia. Jadi tentu ya hasil alam itu ada nilainya. Kalau yang berkualitas baik gitu ya. Karena ya seperti itu kalau batu bacan yang saya nilai. Ini nih, ini kan hitam nih. Bukan hitam sampai ke bawah gitu. Karena di sini ada hasil dari senteran yang masuk nih, tuh cahaya tuh. Tuh. Sebentar saya matikan aja lampu belit ini ya supaya jelas. Tuh. Jadi ini hitam bukan sembarang hitam tuh ya, tuh. Di bawahnya ada sesuatu, yaitu hasil senteran seperti nyala gitu ya. Kalau di senter tuh seperti nyala gitu ya, seperti terang benderang. Tuh. Ya, jadi hitam bukan sembarang hitam. Nah, di bagian pinggir ini juga saya lihat nih, tuh. Nah, ini mengkristal gitu ya, tuh. Senternya kegedean ini, pakai yang kecil aja lah. Kayak gini nih tuh.
Dia masuk, senterannya juga masuk cahaya ya. Tuh. Tuh ya, tuh. Masuk. Ini cuma selapis, selembar kertas lah ibaratnya ya. Mungkin lebih tipis lagi kali atau sama, nggak tahu juga ya. Ini kan perkiraan saja gitu ya. Jadi ini berpotensi baik ini ya, berpotensi giwang gitu maksudnya ya, berkualitas baik, berpotensi giwang. Ah seperti ini. Ah yang saya ada punya contoh gitu ya. Hasil sentran nih. Kalau ini kan memakai cahaya ini ya, cahaya lampu bleed. Kalau nggak pakai lampu bleed, saya akan menyenter. Nah begini hasil senter ini tuh, seperti clean gitu tuh ya. Jadi kalau di senter tuh bersih gitu loh di bagian bawahnya. Makanya saya ini apa menilainya gitu ya. Ini sepertinya giwang ini ya, tersimpan sesuatu di bawah ini ya. Tuh ya, kaca gitu ya, kaca-kaca gitu, seperti kaca gitu ya. Tuh ini seratnya terlihat tuh nggak ada gitu ya, seperti membersih gitu ya, seperti bersih tuh ya. Nah makanya saya curiganya di sini nih, di bawah tapi di sini ada hitam kan. Nah oh di sini ada sesuatu ini. Ngeri ini, mudah-mudahan gitu ya. Ya saya sih berharap ini apa menjadi harapan saya gitu. Kalau nanti dibelah, kalau saya membelahnya gini, kalau saya, jadi di sini kan seperti ada nih, ada tanda lekukan gitu ya, lekukan nih. Nah begini, saya akan belah ini. Kalau nanti gitu ya, kalau saya nanti ngebelah, saya belah gini. Ya kalau sumpama ada yang minat sih ya, saya jual gitu ya. Namanya kan saya sebenarnya buat jualan ya. Ya kalau ada yang minat saya jual bahan. Tapi kalau nggak ada yang minat ya saya olah sendiri gitu ya. Nih saya belah nih dari sini begini, nanti saya bikin spidol belah tengah, cas ke sini ya, cas sebelah, lalu kan terbelah dua ya. Mudah-mudahan di bawahnya ini yang saya olah. Kalau masalah ini bagian di bawah, ini atas, di dalam ini bagian atas. Jadi kalau membuat cincin tuh atasnya saya ambil yang di sini, ini bagian bawah. Jadi nanti akan dikupas. Ya tergantung sih kalau nanti bagusan mana nanti ya, itulah nanti yang kita prediksiin. Nah untuk sementara ini analisa saja gitu ya. Jadi ini analisa saya, di bawah ini ada sesuatu yang tersimpan, hasil alam gitu ya, terproses alami. Nah, seperti ada ngeristal gitu ya, ngeristal ya. Seperti ada sesuatu yang bernilai harganya gitu ya. Nah, kalau giwang segede gini dapat giwang nih, sumpama ini kan baru ini apa berandai-andai gitu ya. Ini baru berandai-andai dan berharap gitu ya. Sumpama saya belah nih jadi dua aja saya bikin, dua segede-gede gini nih, besar-besar saya bikin sumpama kan. Ya sedapatnya gitu gede 2 biji. Kalau giwang clean, aduh harganya lumayan itu, ada nilainya gitu ya. Ya saya sih berharap seperti itu. Belah nih, cas jadi 2. Ini kan tebal nih ya, saya bikin aja sumpama dim tingginya dim 13 atau 14 tinggi ya, udah tinggi tuh kan. Lebarnya sumpama wow gede ini ya. Pokoknya bahan segede gini tuh ya. Ini kita buat ini aja ya, perbandingan nih. Saya taruh di cincin di jari tangan saya segede gini. Kalau jadi 2 ini, aduh udah gitu clean lagi giwang, pasti gimana ya harganya juga. Aduh saya juga mau jual murah juga gimana gitu ya. Karena kan kalau giwang pasti kalau ada yang mau beli saya akan jualnya mahal. Mungkin saya mintanya 1 biji 15 juta atau 20 juta 1 cincin gitu. Kalau jadi 2 ya kalikan 2 gitu ya, begitulah. Karena ini saya juga belinya sih ada harga ya, tapi ya kalau untuk dijadikan cincin kan ini masih lebih rendah gitu ya untuk harganya ya. Tapi kalau ini sumpah ini saya belah nih jadi cincin, udah gitu dia giwang bersih clean, dapat 2
Saya naikkan ring perak. Saya nggak mau jual dengan harga 5 juta, nggak mau. Paling nggak saya jual 20, 25 itu satu cincin. Karena apa? Ya ibaratnya kan ini seperti bertaruh lah istilahnya. Saya cuma beli batu sekian juta atau sekian puluh juta. Tiba-tiba dibelah, saya dapat yang lebih bagus. Ya tentu harga. Kalau naik ring itu harganya sudah beda gitu ya. Kalau bahan kan seperti ibarat tuh bertaruh gitu ya. Bertaruh ya. Kalau nemu yang bagus tentu harga melambung. Nah, kalau kita ketika bahan dapat beli tinggi dibelah dapat hasil jelek, ya tentu akan rugi gitu ya. Ya begitulah namanya ya, main batu ya, sudah biasa. Untung dan rugi itu sudah biasa gitu ya. Saya jujur gitu ya, selama saya main batu bacan, saya sudah habis 150 juta. Kalau saya nilai-nilai ya, saya belanja lah gitu ya. Saya baru menemukan yang spesial baru ini saja gitu ya. Yang paling spesial gitu ya kalau menurut yang saya punya gitu ya, yang saya dapat gitu maksudnya. Yang spesial hanya ini gitu ya. Jadi tentu saya sangat berharap gitu ya, mendapatkan sesuatu di bawah ini ya, di dalam batu gitu maksudnya. Ini kan sudah menjadi batu gitu ya kan. Menemukan ini sesuatu di sini seperti ya, supaya menemukan keindahan lah gitu ya. Ya seperti ini ya. Ya jadi selama saya main batu bacan itu ya, belum tentu saya tuh untung, saya tuh menang, enggak. Karena ya saya rasa nih para penghobi batu bacan sudah paham lah bagaimana tuh batu bacan ya. Kalau apalagi belinya bahan, kalau beli bahan semua beli 10 juta 15 juta, belum tentu kalau dibelah itu dalamnya bagus gitu ya. Ya ibaratnya gambling saja gitu ya. Jadi belum bisa memprediksi gitu ya. Sumpah begini nih, ini sumpah nih ya, ini sebagai istilah saja, istilah ya. Dibuka sini. Sumpahnya ada kulit deh, memang ada kulit nih, ada kulit tertutup ya. Di sini sudah dibuka istilahnya, dikupas. Di sini kupas kelihatan lah semua separuh gini, separuh nih, paruh. Ini bagian ini masih tutup, center, wah bagus. Nah, tapi kan nggak tahu bagian sini. Kalau beli batu bacan begitu, jadi ibaratnya nih, sumpama 15 juta, 20 juta. Di sini sudah dikupas. Berani nggak? Nah kalau nggak berani jangan. Karena begitu sistemnya ya kalau di batu gitu. Jadi ibaratnya nggak ada istilah kasihan atau cerita temen, itu nggak ada. Karena batu gitu ya kan, batu juga semua nggak ada yang bisa tahu gitu loh. Ya siapa tahu ada beli 1 juta, beli bahan atau beli 2 juta, pas dibelah dapat istimewa di dalam, dia bisa ditawar batunya sampai ratusan juta, padahal beli cuma 1 juta, kan begitu istilahnya. Jadi kalau di batu ini nggak ada istilah temen atau kesian atau apa ya, ya begitu. Yang saya dalami di batu ini, jualan batu gitu ya, belum tentu tuh apa yang kita beli 1 juta langsung jadi untung, enggak. Kadang 1 juta atau 5 juta jadi rugi, karena ya begitu yang saya tahu gitu ya. Jadi kalau di batu bacan ini memang begitu ya. Jadi adu nyali lah, ibaratnya nyali kita ya. Berani nggak? Kalau nggak berani jangan dipaksakan gitu. Jadi sistemnya seperti itu kalau berjualan di batu bacan ya. Sumpama nih kayak gini nih, kita bilang mau giwang mau apa, tiba-tiba dibeli, sumpama cocok. Sumpama ini ya, ini kan baru istilah, semua 10 juta istilahnya, dibelah jong, ya sudah, nggak bisa istilahnya menuntut ya. Karena apa? Karena ya batu seperti itu. Kita juga ini kan baru memperkirakan, analisa saja dari center begini, kedua dari samping, cahaya masuk, analisa saya feeling di bawah, begitu. Tapi ya itu kan semua balik lagi dari untungan gitu ya, semacam nasib-nasiban lah ya. Kalau nasib kita bagus ya bisa bagus, kalau enggak ya sudah, jangan disesali gitu ya. Saya jujur saja main batu bacan ini belum pernah untung. Tapi ya itulah tahap belajar gitu ya. Tahap belajar nggak apa-apa. Mungkin karena saya belum mengetahui gitu ya. Tapi
setelah saya pelajarin dari kegagalan itu, saya ya mulai sedikit agak ini nambah wawasan gitu ya. Ya kalau menurut saya yang ini agak bagus gitu aja ya, karena saya feeling saya di bawah, saya bukan dari sini, ini mah bakalan saya buang nanti nih. Sumpah saya ambil yang clean saja, mudah-mudahan gitu ya, di bawahnya ini clean, dapat bersih, dapat calon giwang istilahnya ya. Nah itu yang saya ambil. Kalau ini kan nanti kan kena gosok, ini yang kotor-kotor ini nanti dibuang gitu ya kan. Istilahnya yang diambil yang bagian dalamnya, yang bersihnya gitu ya. Ya jadi seperti itu ya. Saya memberikan ini, memberikan tahu ini batu bacaan berkualitas baik menurut analisa dan pemikiran saya gitu ya. Karena berdasarkan tadi hasil fisik, cek fisik, center dan body gitu ya. Istilahnya ini kan fisik nih, badan. Porselen ini fisik namanya, kalau ini center. Terlihat hasil center dari sini ada sesuatu di bawahnya. Jadi seperti itu saja ya. Jadi ini dianggap saja sebagai kita hiburan ya. Sesama penghobi batu, saling sharing, menonton video untuk menghibur diri ya. Jadi seperti itu saja ya. Jadi karena ini saya sudah menunjukkan ya batu bacaan berkualitas baik atau berkualitas bagus, jadi video akan diakhiri sampai di sini ya. Buat yang baru menonton video-video Kalimayan Sempur Channel, jangan lupa dukung selalu dengan klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk share dan komen-komen di setiap video-video Kalimayan Sempur Channel yang Anda sukai. Like and subscribe Kalimayan Sempur Channel. Terima kasih, salam dari saya Kalimayan Sempur Channel. Salam satu hobi. Thank you.